C8 kembali ke kota. Setelah selesai membereskan semua barangnya, Satria segera menyeret koper miliknya ke ruang tamu. Sudah siap, sudah Tan, di mana Azizah? Ada di ruang musola, sepertinya sedang sholat Insya. Aku akan menunggunya di mobil, kalau ia sudah selesai, suruh segera menemuiku di mobil. Oke, setelah berpamitan dengan tantenya, Satria segera berlalu pergi menuju mobil yang terparkir di depan supermarket Purna. Tiba di depan mobil, kebetulan Dika juga baru saja keluar dari supermarket. Loh, sudah mau berangkat? Dika menghampiri Satria dengan 2 botol minuman mineral di tangannya. Iya, Satria menyimpan kopernya dan koper sang istri di dalam mobil. Di mana istrimu? Masih sholat. Kenapa enggak nunggu istrimu dulu, baru keluar? Dia kan bisa jalan sendiri. Istrimu pas. Paman. Panggil Satria dengan lantang. Dika terkejut, berhenti panggil dia dengan sebutan istri. Istri, paman cukup panggil namanya saja, tukas Satria yang kesal, dan menutup pintu mobilnya. Lah memang dia istrimu, Sat. Panggil Dika kemudian. Satria segera menoleh ke arah Dika yang sudah berdiri di belakangnya. Kamu menyesal menikahi Azizah? Satria tidak langsung menjawab, ia seperti orang yang sedang berpikir. Pak, Dika menepuk bahu Satria. Menyesal sekarang tidak ada gunanya, tugasmu sekarang harus melindungi dia dari segala masalah yang akan segera menimpa dirinya. Kamu harus bisa menjaga dia di dalam rumahmu. Ingat, ibumu bukanlah orang yang mudah menerima keputusanmu, apalagi mengetahui latar belakang keluarga Azizah yang berbeda kasta denganmu, pungkas Dika. Satria masih terdiam. Itu istrimu sudah keluar, lanjut Dika. Satria menatapnya dengan tajam ke arah Dika, pamannya itu hanya tersenyum saja menanggapi tatapan Satria. Kami pamit dulu, kalau ada barang yang tidak sampai, segera hubungi aku. Ujar Satria sembari memeluk Dika, dan Dika pun membalas pelukan Satria. Paman, kami pamit dulu, assalamualaikum, ucap Azizah, sembari menangkup kedua tangannya di dada. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, jangan ngebut, tetap perhatikan jalan, kalau mengantuk alangkah baiknya berhenti dan istirahat. Azizah, tolong jaga dan ingatin suamimu ya agar tidak ngebut, kalau dia ngantuk langsung suruh berhenti. Baik, Paman. Azizah mengerti. Dika mengabaikan tatapan Satria dari tadi yang berasa ingin menerkamnya. Dika paling senang menggoda ponakannya itu. Sat, hati-hati, jangan ngebut, sekarang ada istrimu di samping. Blam. Satria membanting pintu mobil. Saat mendengar ucapan Dika, ia tidak menjawabnya. Tit. Setelah membunyikan sekali klakson, Satria segera melajukan mobilnya, meninggalkan tempat tersebut. 1 jam berlalu, mereka telah meninggalkan desa gelap. Tujuan pertama mereka adalah Jakarta. Bahkan Satria tidak memilih untuk istirahat dulu, dia ingin segera tiba di rumahnya. Huik, huek, Azizah merasa mual. Ia seperti orang yang sedang mabuk perjalanan. Apa yang terjadi? Tanya Satria dingin, yang masih fokus menyetir. Saat ini jam di tangan Satria menunjukkan pukul 20 malam. Maaf mas, saya mabuk perjalanan, karena sudah lama tidak duduk di dalam mobil. Kepala saya berasa pusing, dan perut terasa ingin muntah, namun, tidak bisa. Ungkap Azizah, yang saat ini sedang memegang perutnya. Satria segera mencari apotik terdekat yang ada di pinggir jalan. Ia tidak menanggapi jawaban Azizah barusan. Begitu menemukan apotik, Satria segera menepikan mobilnya ke pinggir, membuat Azizah terkejut. Loh, mas kenapa berhenti? Satria tidak menjawab. Ia segera turun dari dalam mobil, dan berjalan ke arah apotik. Dari dalam mobil, Azizah memperhatikan gerak-gerik sang suami. Ceklek. Satria sudah kembali lagi, dengan membawakan 1 kantong plastik di tangannya. Nih, minum dulu, obat untuk menghilangkan rasa mual yang bikin kepala pusing. Ujar Satria, lalu membuka botol minuman, dan memberikannya kepada Azizah. Terima kasih mas, ucap Azizah dengan tulus, saat menerima perlakuan Satria yang begitu baik terhadapnya.
Satria mengambil kembali minuman di tangan Azizah, lalu menutup kembali botol minuman itu. Sudah bisa jalan lagi? Tanya Satria, tapi ia tetap fokus melihat jalan, bahkan ia tidak melirik ke arah Azizah meskipun sedang bertanya kepada istrinya. Sudah Mas, hati-hati Mas. Satria tidak menjawabnya, ia segera melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tiba di tengah perjalanan menuju rumahnya di Jakarta, hujan pun turun, dan membasahi jalan, terasa aroma debu yang menyengat menusuk hidung karena hujan membasahinya. Satria melirik Azizah yang tertidur di sampingnya, tanpa sepengetahuan Azizah, Satria menyetel AC mobil, serta meletakkan jaket miliknya di atas tubuh sang istri. Mobil Satria berhenti di depan sebuah masjid, karena Azizah sudah mengingatkan Satria jika ia bertemu dengan masjid waktu sholat subuh. Azizah meminta Satria untuk berhenti. Mas, enggak turun? Tanya Azizah, saat dirinya akan turun. Kamu duluan saja, aku sebentar lagi. Baiklah, Azizah segera turun dari dalam mobil. Satria hanya melihat Azizah berjalan ke arah tempat pengambilan air wudhu. Tak lama kemudian ia pun turun, dan berjalan ke arah toilet. Begitu selesai sholat subuh, Azizah segera menghampiri mobil Satria, dan mendapati sang suami yang sedang merokok tidak jauh dari tempat itu. Ceklek, keduanya sama-sama membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Sebelum menyalakan mesin mobil, Satria memilih untuk berbicara dengan Azizah. Di rumah hanya ada mama dan papaku. Mama orangnya sedikit keras dan egois, tapi kalau papa mungkin lebih bijak dari mama. Di sana juga ada 2 orang pembantu Biatun, 1 lagi asisten Biatun. Yang harus kamu perhatikan adalah menjaga sikap di depan mamaku. Apapun yang ia tanya, jika sulit untuk memberi jawaban, kamu cukup diam saja. Jika aku tidak ada di rumah, sebisa mungkin untuk mengurangi interaksi dengan mama, ujar Satria, sembari melirik ke arah Azizah. Aku mengerti Mas. Satu lagi, jangan pernah kamu beritahu mereka tentang masa lalumu. Cukup aku saja yang tahu dalam rumah itu, karena tidak semua orang dapat menerimanya. Gunakan safety belt dengan benar, kita akan segera melanjutkan perjalanannya. Iya, Azizah segera memasang safety belt dengan benar. Satria pun segera melajukan mobilnya. Tepat di jam 7.12 dini hari, Satria membelokkan mobilnya ke arah perumahan Kelapa Gading yang ada di Jakarta Utara. Satria menghentikan mobilnya tepat di depan rumah berwarna putih campur keemasan. Tit, tit. Mendengar suara klakson, Satpam segera membuka pintu gerbang. Dan Satria, sapa Satpam. Satria juga menurunkan kaca mobilnya, namun, pandangan Satpam malah fokus ke arah Azizah yang masih tertidur. Satria segera memarkirkan mobilnya di garasi mobil. Azizah juga sudah mulai mengucek matanya perlahan, lalu melirik ke arah Satria yang sedang menurunkan koper mereka berdua. Ceklek, Azizah turun dari mobil, lalu menghampiri Satria yang berdiri di samping mobil sisi kanan. Ayo masuk, kalau ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab, diabaikan saja, tidak perlu dijawab, apalagi itu pertanyaan dari mamaku. Iya Mas, jawab Azizah seraya mengangguk, lalu mengikuti langkah kaki Satria dari belakang. Ting, tong, ting, tong. Satria menekan bel rumahnya. Azizah berdiri di belakang sang suami, ikut menunggu pintu tersebut terbuka. Ceklek, dan Satria, ucap Biatun yang sedikit terkejut. Siapa Bi yang datang pagi-pagi, teriak Astuti di ruang makan. Ininya, dan Satria sudah kembali, sahut Biatun yang juga ikut berteriak. Bi, suruh dia masuk, biar bisa sarapan bersama. Baiknya, Atun kembali melihat ke arah Satria, lalu ia terkejut dengan sosok Azizah yang kini berdiri di belakang Satria. Dan, ini, Satria ikut melirik ke arah Azizah yang berdiri di sampingnya. Bi, ini Azizah, dia istriku, ungkap Satria. Tentu saja jawaban itu membuat Biatun membulatkan matanya melihat ke arah Azizah yang tersenyum, tersirat melalui netranya. Istri, ulang Biatun, dibalas anggukan oleh Satria. Bi, tolong antarkan 2 koper ini ke kamarku,
Atun masih bengong sembari menatap Azizah dengan heran dan bingung. Ia mulai berpikir apa yang terjadi, kenapa Tuan Muda Alamsyah menikah secara diam-diam. Panggil Satria setengah berteriak. Iya dan Atun segera menarik dua koper yang ada di depannya, dan membawa koper tersebut menuju kamar Satria. Ayo masuk, ajak Satria. Azizah segera masuk dan mengikuti langkah kaki Satria menuju ruang makan. Nah, sudah tiba. Ayo makan sama, ajak Astuti saat melihat Satria yang berdiri di ambang pintu. Assalamualaikum, ucap Azizah, yang ikut berdiri di samping Satria, tentu saja membuat Astuti menghentikan gerak tangannya yang sedang mengambil nasi untuk Satria. Waalaikumsalam, sahut Adi, papa dari Satria. Astuti masih menatap tajam ke arah Azizah, sembari mengerutkan dahinya. Astuti meletakkan kembali sendok nasi, lalu ia terus saja memperhatikan dua orang yang ada di ambang pintu. Satria melangkah masuk, menghampiri kedua orang tuanya yang ada di meja makan, tentunya pasti diikuti oleh Azizah dari belakang. Pa, Ma, sapa Satria sembari mengecup pipi kedua orang tuanya. Satria sudah terbiasa bermanja dengan orang tuanya. Azizah mengulurkan tangannya untuk menyalami tangan Adi, dan disambut hangat oleh Adi. Namun, di saat Azizah ingin menyalami tangan Astuti, wanita itu segera menghindarnya, membuat Azizah dan Satria saling pandang satu sama lain. Seketika suasana jadi canggung. Ambilkan satu peralatan makan untuk teman Satria. Titah Adi. Atun segera datang dengan membawa piring dan gelas lain untuk Azizah. Ting. Astagfirullah, ucap Azizah sembari menutup kedua telinganya. Piring ataupun gelas, serta sendok dan garpu melayang di atas lantai, pecah berkeping-keping, berhamburan hampir mengenai kaki Azizah yang berdiri tak jauh dari hadapan ibu Satria. Ma, teriak Adi, dan berdiri dari tempat duduknya. Astuti melirik ke arah sang suami, mengambil tas dan pergi meninggalkan meja makan. Kamu makan saja dulu, papa akan pergi kerja bersama dengan mamamu, kita akan bicara nanti malam setelah kami pulang. Adi menepuk pelan bahu Satria, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Ma, tunggu, kenapa kamu marah tanpa sebab? Tanya Adi. Marah. Seharusnya aku bukan marah, tapi membunuh wanita itu. Tegas Astuti menatap nyalang ke arah suaminya, mereka berdebat di depan pintu utama. Bahkan Astuti masih memegang handle pintu yang hendak dibukanya. Ma, apa yang kamu katakan? Kamu tidak seharusnya berbuat begitu, itu teman Satria, seharusnya kamu bisa menerimanya. Adi berusaha menenangkan sang istri yang sudah tersulut emosi. Menerima, Mas masih mau menyembunyikannya dariku. Mas sudah tahu, kan kalau wanita itu istrinya Satria. Aku berpikir jika Satria tidak akan membawanya ke rumah ini, tapi kenyataannya ia bahkan berani membantah apa yang sudah kukatakan sebelumnya. Adi terkejut saat istrinya telah mengetahui pernikahan Satria. Mas, aku mendengar semua pembicaraanmu dengan Dika, sampai kapan kau akan membohongiku? Sudah kukatakan hanya Bella yang akan menjadi menantuku, selain dia aku tidak akan merestui siapapun. Tegas Astuti. Ceklek. Adi segera mengejar sang istri yang sudah keluar dan berjalan ke arah garasi mobil. Tanpa menjawab ucapan Adi tadi, Satria malah melihat ke arah Azizah yang saat itu sedang terpaku di tempat ia berdiri. Tentu saja matanya fokus melihat benda yang pecah berhamburan di lantai. Rani, teriak Satria, sekali lagi membuat Azizah terkejut. Dan ia melihat ke arah Satria dengan tatapan dingin dan juga datar ibarat menatap kulkas 6 pintu yang berdiri tak jauh dari meja makan. Iya Tuan Muda, Rani sedikit menunduk. Bereskan semua ini, kami akan sarapan nanti. Baik Tuan, Rani segera membersihkan lantai yang berserakan dengan pecahan piring dan gelas. Kamu perlu membersihkan tubuhmu, dan berganti pakaian. Karena sudah semalaman berada di dalam mobil, sepertinya kamu juga butuh istirahat. Ujar Satria, menghampiri Azizah. Ayo ke kamar. Azizah tidak menjawab, namun ia segera mengekor Satria dari belakang. Ceklek.
Ini kamar kita, ucap Satria, yang langsung masuk, dan diikuti oleh Azizah. Azizah tidak akan bertanya mengenai apa yang sudah dikatakan Satria saat di rumahnya dulu. Jika Satria mau berbagi kamar dengan Azizah, tentunya ia mau berbagi ranjang dengan dirinya, pikir Azizah. Satria membuka lemari 6 pintu yang terletak di dekat ranjang, lalu ia mengeluarkan beberapa baju miliknya, dan meletakkan di lemari sebelah. Kamu bisa menggunakan lemari ini untuk menyimpan pakaianmu, dan ini baju mandi serta beberapa perlengkapan mandi yang masih baru. Jika ada yang kamu butuhkan, kamu boleh menulisnya di sini. Aku akan membelikannya saat pulang dari kantor nanti. Satria memberikan selembar kertas untuk Azizah. Setelah kamu catat, simpan saja di atas ponselku, aku pergi mandi dulu. Satria mengambil baju mandi dan berjalan ke arah kamar mandi. Azizah hanya menatap punggung sang suami yang sudah berlalu ke arah kamar mandi, tanpa menjawab satu kata pun ucapan dari Satria.